Hai guys, selamat datang di channel Edu Idea. Bila ini pertama kali kalian tonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan nyalakan notifikasi untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih. Untuk nomor 6, jika limit X mendekati A, fungsi dari F terhadap X sama dengan 3, dan limit X mendekati A, fungsi dari G terhadap X sama dengan min 1, maka nilai dari limit ini berapa? Gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena di sini limit X mendekati A-nya sudah diketahui semua gitu ya. Ini sama semua. Jadi kita bisa langsung aja nih substitusi ini ke dalam fungsi ya. Itu kita langsung masukin aja, berarti jadi 2 gitu ya. Dari sini ya 2. Kemudian fx-nya adalah 3. Nih, fx ini kita ganti dengan ini. Kemudian dikurang 3 dikali gx ya. X-nya udah ada di sini min 1. Kemudian per fx-nya adalah 3, nih fx ini, yang ini, kemudian plus gx, ya, ini adalah min 1. Kita tinggal hitung aja nih, jadi 6 ditambah 3 per 2 sama dengan 9 per 2. Nah ini cukup mudah karena kita tinggal substitusi. Tapi kalau misalnya nanti ketemu dengan limit yang hasilnya jadi tidak terdefinisi, misalnya kayak 0 per 0 gitu ya, kita bisa pakai dua cara ini ya. Nanti kita bahas di soal selanjutnya. Oke, untuk nomor 7 sama limit X mendekati 0 dari X plus sin 3X per 2X min tan 5X adalah berapa? Nah teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan nomor 6, ada 3 cara ya. Kita coba substitusi langsung. Misalnya kita substitusi langsung 0 ke dalam X yang ada dalam fungsi limit ini. Berarti itu akan menjadi 0 ya, 0 yang di sini ya, plus sin 3 kali 0 per 2 dikali 0 min tan 5 dikali 0. Nah ini kalau teman-teman hitung, ini akan menjadi 0 per 0. Nah 0 per 0 itu kan undefined ya, atau tidak terdefinisi. Nah berarti kita tidak bisa pakai substitusi langsung. Nah berarti kemudian yang kedua adalah cara faktorisasi. Nah kebetulan ini agak sulit ya di faktorisasi karena ini tidak mempunyai faktor yang sama nih, X dan sin 3X. Itu berarti cara yang paling terakhir adalah pakai cara hospital. Nah hospital ini kita tinggal turunin aja teman-teman. Jadi tiap fungsi yang ada di penyebut dan pembilang itu dua-duanya diturunin masing-masing ya. Nah kalau kita turunin ini fungsi ini ya, berarti turunan dari X itu adalah 1. Turunan dari X adalah 1, kemudian plus sin 3X. Turunan dari sin 3X adalah 3 cos 3X ya. Per yang bawahnya berarti 2X, turunan dari 2X adalah 2. Kemudian turunan dari tangan 5X adalah secant 5 secant kuadrat 5X. Nah, setelah kita dapatkan turunannya gitu ya, memakai hospital, baru kita masukin lagi 0 gitu ya. Jadi masukin lagi fungsi 0. Berarti kita masukin jadi 1 plus 3 dikali cos 3 dikali 0 per 2 dikurang 5 secant kuadrat dari 5 dikali 0. Nah, ini kita hitung ya teman-teman. Ini sama dengan cos 3 kali 0 kan cos 0 ya. Cos 0 derajat itu kan sama dengan 1. Berarti kita boleh tulis 1 ditambah 3 dikali 1 karena ini nilainya 1 teman-teman. Kemudian per 2 dikurang 5. Nah, ini secant kuadrat. Secant itu adalah kebalikan dari cosinus gitu ya. Jadi kalau saya tulis secant X ini sama aja 1 per cosinus X gitu ya. Jadi ini sama aja 1 per cos kuadrat 5X gitu ya. 5 kali 0 ya, karena X nya kita tahu 5 kali 0 ya 0 gitu ya. Berarti kan kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya 1 per cos 0, cos kuadrat 0. Nah, gitu. Karena kita tahu cos kuadrat 0 adalah 1, berarti 1 per 1 kuadrat ya sama dengan 1 gitu. Jadi kita boleh tulis lagi ini menjadi sama dengan 1 plus 3 kali 1, jadi 3 aja ya. Yang bawah jadi 2 dikurang 5 dikali 1 ya 5 gitu ya. Jadi 1 tambah 3 4, 2 dikurang 5 adalah min 3. Jadi jawabannya adalah min 4 per 3. Oke, untuk nomor 8, nilai limit X mendekati 4 dari fungsi 4X plus 4 per X kuadrat min 8X plus 16 adalah berapa? Oke, jadi sekali lagi kita bisa pakai 3 cara yang tadi ya. Selalu lakukan dari yang paling atas dulu, di substitusi langsung. Kalau misalnya dia hasilnya bukan 0 per 0, berarti dia masih bisa dibilang itu jawabannya. Kalau misalnya diturunin misalnya atau difaktorin dia nggak bisa juga. Kemudian dia
pakai hospital juga nggak bisa juga, berarti jawabannya itu ya. Oke. Yang pertama. Oke, sekarang kita coba ini ya. Jadi kita langsung substitusi misalnya. Itu ada 4x plus 4, berarti 4 dikali 4 gitu ya, 4 dari sini ya. Menggantikan substitusikan x plus 4 per x kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 plus 16. Itu kan jadi 16 ditambah 4 per 16 dikurang 32 ditambah 16. Ini hasilnya adalah 20 per 0. Nah, 20 per 0 sebenarnya kan tidak terdefinisi. Nah, tapi yang atas ini teman-teman bukan 0. Jadi yang kita, kalau misalnya tadi saya sampaikan untuk pakai pemfaktoran atau hospital, itu syaratnya kalau misalnya dia jawabannya 0 per 0. Nah, baru kita pakai cara itu. Nah, ini ternyata dia ada angkanya nih yang atasnya, yang si pembilangnya ya, pembilangnya dia mempunyai angka. Artinya apa? Ini adalah limitnya. Nah, ini kan positif ya, jadi dia akan menjadi positif tahingga gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang tadi ya, ada dua cara lagi. Yang kedua adalah pemfaktoran. Kalau kita faktorkan ini, kita faktorkan jadi 4 dalam kurung x plus 1 gitu ya, untuk yang atas ini. Kemudian yang bawah gitu kita bisa faktorkan menjadi x plus x minus ya, x minus 4 kali x minus 4 ya. Dengan nah, ini kan nggak ada yang bisa, nggak ada faktor yang sama dari bilang penyebutnya. Berarti kita tidak bisa pakai cara pemfaktoran gitu ya. Nah, kemudian cara selanjutnya misalnya kita pakai cara hospital, kita turunin misalnya. Itu akan menjadi 4x turunannya adalah 4, 4 turunnya adalah 0, jadi 4 doang yang di atas, yang bawah jadi 2x min 8. Nah, sekarang kalau kita input lagi x4 ini gitu kan, ini kan jadi 4 per 2 dikali 4 dikurang 8. Ini kan jadi 4 per 0 ya, 2 kali 4 8 jadi 0 lagi gitu kan. Ini jadi tidak terdefinisi, tapi sekali lagi ini di pembilangnya itu ada sebuah angka gitu yang bukan 0. Di sini adalah 4, itu positif 4. Ini berarti dia akan menjadi positif tahingga karena dia 4 di atas ya, positif. Nah, seandainya ya teman-teman misalnya gitu ya, seandainya kalau misalnya dimasukin angkanya jadinya minus misalnya, ini jadi minus 4. Nah, ini berarti dia jawabannya adalah jadi negatif tahingga gitu ya teman-teman. Jadi tergantung dari hasilnya nih, hasil angka bilangan yang di pembilangnya. Apabila dia positif jadinya positif tahingga, tapi kalau dia negatif dia jadi negatif tahingga. Nah, saya ingin mengilustrasikan juga teman-teman untuk tampilan dari grafik dari fungsi ini gitu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini saya gambarkan dulu ya, yang warna merah 4x plus 4 per x kuadrat min 8x plus 16. Grafiknya seperti ini ya. Nah, sekarang karena tadi di soal itu limit x mendekati 4, berarti saya gambarnya x sama dengan 4 gitu ya, x mendekati 4. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat dia grafiknya akan naik ke atas terus. Jangan nggak ada yang ke bawah. Nah, maka dari itu kita bisa ibaratnya menjelaskan bahwa kenapa sih ini positif tahingga, karena dia menuju positif tahingga ke atas terus gitu. Nah, seandainya kalau misalnya ini saya ganti jadi minus, saya tambah minus di depan. Ya, nah kalau misalnya saya jadi minus gitu, saya masukin angkanya, dia nanti angka di pemilahnya kan jadi negatif ya, di sini jadi negatif 20 nih. Atau bukan negatif dulu ya, negatif 12 ya, jadi min 16 ditambah 4 kan jadi negatif. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya dia kan ke bawah nih ya kan. Nah, kalau misalnya dia seperti ini grafiknya, berarti dia limitnya adalah menuju negatif tahingga, berarti dia turun, karena dia turun negatif tahingga ya. Jadi sekali lagi kalau ini yang tadi menurut soal, dia karena dia grafiknya naik terus ke atas gitu ya menuju tahingga, berarti dia jawabannya adalah menjadi negatif positif tahingga. Yang nomor 9, fungsi G terhadap X, ini ada 3 ya, ada 3 syarat. Yang pertama, kalau misalnya X-nya kurang dari 0, berarti fungsinya adalah F kuadrat. Kalau di antara 0 dan 1, maksudnya dari 0 sampai dengan 1, dia adalah min X. Kalau misalnya dia lebih dari 1, berarti dia adalah X gitu ya. Jadi ditanya adalah discontinue pada X sama dengan berapa. Nah, ini sebenarnya kalau pakai grafik akan jauh lebih gampang, karena kita tinggal lihat aja dia akan putusnya di mana si grafiknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai cara manual, sebenarnya manual juga pakai grafik sih. Oke, kita coba ya. Misalnya yang pertama adalah Gx sama dengan X kuadrat. Kita pakai dulu ya. Berarti ini yang pertama adalah Gx sama dengan, berarti kita boleh tulis jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat kan seperti ini ya. 0, 0, kemudian 1, 1 gitu ya. Kemudian 2, 4 gitu ya. Di sini ya kira-kira ya. Kan dia bentuknya parabola ya begini ya. Fungsi X kuadrat. Ya maaf ya teman-teman kalau gambar bagus. Kira-kira gitu ya teman-teman ya.
Nah, tapi dia hanya pada saat X kurang dari 0. Jadi dia teman-teman di sini hanya mulainya dari yang sini doang nih. Di sini. Tapi dia terbuka ya karena X kurang dari 0, bukan X kurang dari sama dengan 0. Jadi dia terbuka, dia berarti ke kiri gitu ya. Kira-kira begini gitu ya, teman-teman ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah yang pertama. Nah, tapi kalau kita pakai cara manual misalnya, kita cari aja titik misalnya, oh pada saat dia X sama dengan 0 itu berarti kan, berarti Y sama dengan 0 kuadrat. Oh, berarti Y sama dengan 0. Artinya, dia akan melalui titik 0,0 tapi dia terbuka gitu. Gitu ya, ini terbuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat fungsi yang kedua adalah min X pada saat 0 sama dengan 1. Berarti kita coba ini angka 0 dan 1. Pada saat Y sama dengan min X, kemudian pada saat X-nya sama dengan 0, berarti kan Y-nya sama dengan min 0. Min 0 ya 0 juga gitu ya. 0,0. Nah, dia berarti melalui titik 00 tapi dia tertutup karena di sini ada kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi di sini dia tertutup nih pada saat yang tadi terbuka di sini tertutup. Nah, berarti dia continue nih karena titiknya dia sama persis gitu ya. Jadi si garis yang kedua gitu. Ya, min X sama dengan. Misalnya kita mau terusin misalnya dia kan sampai dengan 1 ya. Karena kita masukin berarti pada saat dia 1, berarti pada saat X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan min 1 gitu ya. Y sama dengan min 1 kan ada di sini ya. Berarti titiknya adalah 1, min 1. Nih, yang ini. Kalau misalnya kita input yang ini. Nah, jadi titiknya ada di sini. Ya, tapi dia juga tertutup ya, teman-teman, karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ya, jadi tertutup. Nah, boleh kita sambungin ini ya. Oke, jadi untuk yang fungsi yang ketiga itu adalah yang ini ya, teman-teman, yang X Y sama dengan X ini. Berarti pada saat dia X-nya lebih dari 1, berarti pakai fungsinya ini. Gitu ya, berarti saya baru tulis Y sama dengan X gitu kan. Di sini fungsinya hanya X saja gitu ya. Nah, karena kita mulainya di sini adalah X lebih dari 1, berarti kita mulai dari 1. Kalau kita input X-nya sama dengan 1, berarti kan jadi Y sama dengan 1 gitu ya. Berarti kita punya titik 1,1 di sini. Tapi dia terbuka karena di sini tandanya ya, di sini teman-teman tandanya adalah lebih dari saja gitu ya. Berarti di sini titik 1,1 itu ada di sini gitu. Dan dia terbuka gitu ya. Kalau kita lanjutin kan Y sama dengan X itu kan garisnya begini ya kan. Kalau misalnya kita gambar manual gitu seperti kan. Nah, tapi dia tidak dimulai dari 0, karena di sini fungsinya hanya pada saat X mulai dari X sama dengan 1, berarti dia parah. Gitu. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini kan nggak nyambung ya antara ini sama ini gitu ya. Nah, berarti dia discontinue pada saat itu. Nah, pada saat kapan? Pada saat X-nya sama dengan 1. Di sini kan pada saat X sama dengan 1. Nah, dia continue pada saat di sini sama ini, continue karena dia nyambung gitu ya. Kalau ini kan dia nggak nyambung gitu. Nah, kalau misalnya mau gambar lebih rapi, misalnya pakai Desmos juga bisa teman-teman ya. Oke, ini adalah grafiknya ya teman-teman ya. Nah, saya tunjukin satu-satu. Nah, ini tadi yang pertama, kalau misalnya X-nya kurang dari 0, dia fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Nah, grafiknya seperti ini, warna hijau. Ya. Terus dia dilanjut nih sama grafik selanjutnya pada saat yang dia dari 0 sampai dengan 1, ya grafiknya adalah yang kedua. Nah, tuh nyambung dia. Ya kan, nah, kalau saya zoom gitu ya, teman-teman, dia tuh nyambung. Ini kena nih ya. Kan? Nah, kemudian setelah itu disambung lagi kalau misalnya X-nya lebih dari 1, dia fungsinya adalah Y sama dengan X nih. Ya. Kalau saya lihat di sini, nah itu di atas. Ya kan dia kan nggak nyambung nih grafiknya ya kan. Berarti dia discontinue di sini karena dia nggak nempel. Oke, untuk nomor 10 ini fungsi berikut yang continue pada titik C adalah yang mana? Nah, di sini ada semua fungsi. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk mencari tahu apakah fungsi ini continue pada satu titik ya, jadi teman-teman tinggal input aja titik tersebut ya. Jadi misalnya untuk yang pertama yang A ini, dia misalnya seperti ini, terus dia pengen di titik C sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita tinggal input 0-nya ini masukin aja ke dalam si X-nya. Nah, kalau dia hasilnya adalah sebuah angka yang terdefinisi, berarti dia adalah jawabannya. Tapi kalau dia tidak terdefinisi, berarti dia bukan dia tidak continue pada titik itu ya. Jadi kita langsung coba aja yang nomor 10A. Nah, kita langsung masukin ke fungsi ini yaitu 0 ya. Jadi sin 0 per 0 ya. Sin 0 itu adalah 0, X adalah 0 ya, 0 per 0 berarti tidak terdefinisi, berarti ini tidak continue. Kemudian sama yang ini juga sama, X kuadrat jadi karena di sini C-nya 10 ya. Berarti kita masukin 10, berarti 10 kuadrat min 100 per 10 dikurang 10. Ya, 10 kurang 10 ya 0 ya, yang bawahnya kan atas juga 0 ya kebetulannya. Dan juga tidak terdefinisi karena pembaginya adalah 0. Kemudian yang ketiga yang C, masukin titik 0 ini ke dalam X, jadinya cos
0 per 0 ya, ini 1 per 0 walaupun di atasnya ada 1 ya teman-teman, tapi ini tetap tidak terdefinisi. Ingat karena ini pertanyaan adalah continue di titik itu atau tidak gitu ya. Jadi ini juga tidak continue karena dia pembaginya adalah 0. Yang ketiga juga sama, itu ada x dikali sin 1 per x, jadi 0 dikali sin 1 per 0. Nah ini sendiri kan tidak terdefinisi gitu ya. Jadi ini jadi 0 dikali tidak terdefinisi, berarti juga tidak gitu, tidak bisa. Nah terus yang terakhir adalah kita masukin ini sin c-nya adalah 0 gitu ya. Jadi sin 0. Nah, sin 0 itu adalah 0. Nah, ini ada angkanya. Gitu ya. Kalau yang tadi kan ini bukan 0 ya, tapi 0 dikali tidak terdefinisi gitu ya. Jadinya ini tidak bisa ini tidak continue. Nah, kalau yang ini dia continue. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa gambar ya, teman-teman, di grafik ya. Oke, ini grafiknya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama adalah tadi sin x per x itu dia minta continue di apakah continue di 0 atau tidak. Nah, berarti pada saat 0 dia terdefinisi atau tidak. Walaupun sepertinya kalau terlihatnya terlihatnya nyambung gitu ya, tapi kalau kita klik di sini teman-teman, ini tulisannya 0, undefined. Maksudnya 0, tidak terdefinisi, artinya dia tidak continue. Kalau teman-teman lihat lagi di sini, dia terbuka buletannya gitu ya. Ini buletannya terbuka. Ya, berarti dia tidak. Yang kedua misalnya ya x kuadrat min 100 per 10. Tadi di soal itu dia pada saat x-nya 10 ya, berarti kita lihat dulu nih pada saat dia 10 berarti nih di sini. Nah, dia continue nggak nih? Kalau kita titik lihat di sini 10. Nah, tuh tulisannya undefined juga gitu kan. 10, undefined. Oh, berarti dia tidak continue di sini ya. Kemudian sama di sini juga yang selanjutnya cos x per x. Di soal itu dia titiknya 0,0 ya. Di sini kan kalau teman-teman lihat dia nggak ada nih titik 0,0 ya, karena dia memang tidak kena gitu garis garis x sama dengan 0, berarti dia tidak continue. Kemudian ini juga sama nih di sini teman-teman, pada saat di situ dia mintanya sama dengan 0 juga ya ini ya. Kalau kita lihat, kita zoom sedikit gitu ya, kita cari. Nah, ini dia. Ya kan? 0, undefined. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang sin x. Nah, sin x ini dia di sini juga c-nya sama dengan 0, berarti titik 0,0. Kita lihat di sini. 0,0 dia kan. Nah, tuh. Artinya dia continue di titik tersebut.